Duar, KPK bakal periksa Anies dalam kasus lahan. Novel tambah tak tenang. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Pasca dibersihkannya gerombolan pengosong khilafah di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi, kini lembaga ini pun semakin bernyali. Perlahan tapi pasti kita harapkan tak ada lagi kasus tebang pilih yang dimainkan KPK. Indikasinya adalah mengusut dugaan-dugaan korupsi yang telah banyak dilaporkan di ibu kota. Jangan sampai kerusakan di sekitar Monas, terganjalnya normalisasi sungai dan banyak proyek kelebihan bayar tak diusut sama sekali. KPK baru jagoan kalau bisa mengusut kasus besar di semua kalangan, bukan hanya tingkat bupati di pedalaman. Firly rupanya butuh banyak waktu untuk memetakan para pengkhianat di KPK. Tapi, nyatanya ia telah bergerak membawa lembaganya ke arah yang benar. Kita tak perlu lagi disuguhi drama KPK menyasar orang-orang pemerintah, tapi lembek ke sepupu mantan penyidik KPK. Bahkan sempat heboh kasus suap dan maklar kasus oleh penyidik KPK. Bagaimana rakyat mau percaya penegakan korupsi kalau nyatanya yang bersih-bersih ikut menikmati? Kita buktikan dengan revisi undang-undang. Lembaga ini kembali pada awal mula visi misi pembentukannya. Jangan ada lagi ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi. Sebelumnya, diberitakan dari wartaekonomi.com, Komisi Pemberantasan Korupsi akan diperiksa dan meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan juga anggota DPRD DKI Jakarta soal alokasi anggaran pengadaan lahan muncul Pondok Rangon Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta tahun 2019. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pihaknya akan mengungkap semua pihak yang diduga terlibat, baik dari kalangan legislatif maupun kalangan eksekutif. Anggaran pengadaan lahan sangat besar kerugian negaranya. Jadi siapapun pelakunya yang terlibat dengan bukti yang cukup, kami tidak akan pandang bulu, ujar Firly pada Minggu 11 Juli. Menurut Firly, dalam penyusunan program anggaran APBD DKI, Gubernur DKI dianggap sangat memahami. Begitu juga koleganya di DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD. Mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI, jadi perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang, terang Firly. Karena sambung Firly, KPK bekerja dengan bukti yang cukup dan kecukupan bukti. Untuk itu, dijelaskan Jenderal Bintang 3 Polisi itu mengatakan bahwa KPK harus bekerja mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terangnya peristiwa pidana dan dengan bukti-bukti untuk menemukan tersangka. KPK menjunjung tinggi asas-asas tugas pokok KPK dan menghormati HAM. Tidak boleh menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup dan setiap tersangka memiliki hak untuk mendapat pemeriksaan cepat dan segera diajukan ke peradilan. The Sunrise and the Sunset Principle harus ditegakkan, pungkas Firly. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Yori Cornelis atau YC, selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya, Anja Runturniwe atau AR selaku Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian atau TA selaku Direktur PT AP, Rudi Hartono Iskandar atau RHI selaku Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, dan tersangka korporasi yaitu PT AP. Akan tetapi, untuk tersangka Rudi hingga saat ini belum ditahan penyidik karena Rudi terkonfirmasi positif COVID-19. Dalam konstruksi perkara Perusahaan Daerah Pembangunan Saranajaya yang merupakan badan usaha milik daerah atau BUMD, Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang properti tanah dan bangunan bekerja sama dengan salah satu perusahaan pengadaan tanah, yakni adalah PT AP. Pada 8 April 2019, disepakati dilakukan penandatanganan pengikatan akta perjanjian jual beli di hadapan notaris yang berlangsung di kantor PDPSJ antara pihak pembeli yaitu Yori dengan pihak penjual yaitu Anja. Selanjutnya masih di waktu yang sama, Yori langsung melakukan pembayaran sebesar 50% atau sekitar sejumlah 108,9 miliar rupiah ke rekening bank milik Anja Runtuwene pada Bank DKI. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yori dilakukan pembayaran oleh PDPSJ kepada Anja sekitar sejumlah 43,5 miliar rupiah. Adapun, untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Muncul tersebut diduga dilakukan secara melawan hukum, mulai dari tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah hingga tidak dilakukannya kajian apresial atau penilaian. Tidak hanya itu, transaksi jual beli itu juga tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate. Dan adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja dan PDPSJ sebelum proses negosiasi dilakukan. Perbuatan para tersangka tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara
setidak-tidaknya sebesar 152,5 miliar rupiah. Di samping itu, penyidik juga menemukan adanya dugaan penggunaan sejumlah uang oleh Anja untuk kepentingan pribadi bersama dengan pihak terkait lainnya, antara lain untuk pembelian tanah dan pembelian kendaraan mewah. Penyidik pun juga telah menerima pengembalian uang sejumlah 10 miliar rupiah dari tersangka Anja dan juga Tommy. Kita harapkan penyelidikan kasus di DKI oleh KPK tak terhenti pada korupsi lahan saja. Masih banyak kasus-kasus lain yang perlu didalami, terutama free Formula E yang jumlahnya fantastis. Ada juga proyek DP 0 rupiah, dugaan suap oleh pengembang reklamasi, dugaan markup jalur sepeda dan anggaran-anggaran tak masuk akal lainnya. Jangan berharap BPK bakal tegas karena mereka sudah terlihat tak objektif sejak zaman Ahok dulu. Kalau nanti suatu saat ternyata Andis masuk dalam daftar tersangka, ini artinya ia sengaja disembunyikan oleh sepupunya selama ini. Bagaimana bisa DKI yang APBD-nya hampir 90 triliun rupiah masih mengemis bantuan 5 miliar ke Kedubes untuk menangani COVID? Lantas uang segitu banyak untuk apa? Kemana Andis saat satu persatu anak buahnya diperiksa lantaran korupsi? Padahal, zaman Ahok dulu justru ia yang melaporkan anak buahnya ke kepolisian. Semoga saja ia tak termasuk tersangka korupsi itu sendiri, atau bakal jadi karma telak bagi Jakarta 58. Akhirnya kita tahu memilih pemimpin jangan hanya didasarkan modal santun seiman, tapi yang utama adalah integritas dan kejujuran. Begitulah kura-kura. Analisa Gentleman Ahok di dunia, Rizik ancam di akhirat. Ditulis oleh Anto Cahaya di SeaWorld.com. Muhammad Rizik Syihab atau Rizik sebuah nama yang sejak saya kecil sudah akrab di telinga. Saat itu era sekitar tahun 90-an. Rizik sudah sering muncul di berbagai pemberitaan surat kabar atau televisi. Kisruh, ricuh, rusuh, kekerasan, pentungan, caci maki, penghinaan, kata-kata kotor, senjata tajam, kumpulan massa, konvoi, sweeping, mobil komando, sidang, pengadilan, dan lain sebagainya. Itulah yang identik dengan Rizik bersama organisasinya FPI. FPI berdiri tahun 1989 dan secara de facto dibubarkan oleh pemerintahan Jokowi pada 30 Desember 2020. Itu artinya 32 tahun FPI telah bercokol di Republik ini dengan segala kontroversinya. Entah sudah berapa orang yang terluka, cacat seumur hidup, trauma secara psikologis, rugi secara materi, meninggal dunia, dan lain-lainnya. Selama 32 tahun FPI seperti sebuah duri dalam tubuh Ibu Pertiwi yang memiliki baju kebinekaan dan keagamaan dari Sabang sampai Merauke. Tak terhitung banyaknya kasus yang menimpa organisasi ini, dari ulah anggotanya kelas artis sampai pucuk pimpinannya yaitu Rizik Syihab, yang oleh para pengikutnya dikultuskan sebagai imam besar, sampai baliho pun dihormati. Hampir di setiap pergantian presiden di Republik ini, Rizik keluar masuk hotel Prodeo. Residivis layak disematkan, tapi itu sama sekali tidak membuatnya jera. Sebaliknya salah sebuah prestasi menaikkan gengsi. Terbukti puja-puji para pengikutnya kian menjadi-jadi. Dan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, FPI berkembang sangat pesat. Di era pemerintahan SBY, organisasi ini seperti diberi panggung unjuk gigi. Perselisihan, kericuhan, dan kekerasan sering menghiasi layar kaca. Bosan dan muak, tapi rakyat bisa apa? Sejak adanya FPI dan juga ormas yang sejenis, nilai-nilai toleransi antar sesama terkikis secara perlahan. Intoleransi meningkat pesat, paham HTI, Wahabi mulai merangsek seperti dibukakan jalan. Di masa itu FPI seperti dibiarkan liar. Maka, tidak heran jika diasumsikan oleh masyarakat, organisasi ini sepertinya digunakan untuk kelanggengan sebuah kekuasaan. Buktinya selama pemerintahan SBY, tak terhitung banyaknya kekerasan yang terjadi dan paling sering membubarkan pengajian yang diadakan oleh Gus Dur. Salah satu yang paling membekas tahun 2008 di Monas, dan masih banyak lagi. Rizik ini juga tak segan-segan menghina Gus Dur dengan serendah-rendahnya manusia, sampai menyerang fisik beliau dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh orang yang mengaku cucu Nabi. Rizik berani karena merasa punya massa dan cilakanya. Pengikutnya konon rata-rata orang-orang jongkok, jadi ketika kebatilan dibalut oleh agama, cucu Nabi, pakaian jubah dan sorban menjadi sah di batok kepala mereka. Padahal sangat jelas saat itu Gus Dur selain seorang ulama dengan 40 juta pengikutnya juga mantan presiden keempat.
Akan tetapi SBY sepertinya tak berdaya, atau memang sengaja tidak melakukan tindakan keras terhadap FPI. Sampai almarhum Gus Dur kala itu punya mimpi kara geram bahwa suatu saat akan membubarkan FPI. Akhirnya melalui pemerintahan Jokowi mimpi Gus Dur terwujud dan disampaikan oleh Mahfud, salah satu orang terdekatnya. Meski rekam jejak, baik secara organisasi dan pribadi sangat buruk sekali, tetapi entah mengapa masih saja ada tokoh yang membela FPI. Contohnya kalau di era sekarang seperti Fadlizon, Gerung, Refli Harun, kader partai oposisi dan lain-lain. Masyarakat awam saja muak dan jijik, mereka malah simpati. Sungguh kepentingan dapat membutakan nurani. Dan kini rakyat bisa sedikit bernafas lega setelah duri yang melukai negeri ini dicerabut dari akarnya. Tinggal sekarang Rizik menerima akibat dari apa yang telah dia perbuat. Hukum tabur tuai berlaku bagi siapa saja. Vonis hakim telah dijatuhkan, 4 tahun Rizik harus mendekam dalam penjara, dan rakyat berharap kasus susulan terungkap, terutama terkait peran Munarman mantan sekjen FPI dengan dugaan pengacauan. Vonis hakim diselingi lawakan, Rizik bak bocil kalah dalam sebuah permainan sesama teman di halaman sambil mewek. Rizik mengancam hakim dengan mengatakan, sampai jumpa di pengadilan akhirat kelak. Ini bagi saya lucu, salah dia yang mengatur dan punya akhirat. Terlihat stres dan depresi berat, dan dia merasa dekat dengan sang pengadil di sana. Padahal ada hukum sebab akibat mengapa dia sampai di titik ini. Nyali dan mental Rizik kata banyak orang sebetulnya kerdil, seupil. Buktinya, saat vonis hakim dia kerahkan massa ke pengadilan. Maksudnya ingin menekan hakim, gambaran wajah hukum yang sangat buruk. Menggunakan massa sebagai tameng kepengejutan. Dan, bukankah ini salah satu tanda pribadi yang licik dan picik? Lalu mengapa ancaman Rizik terhadap hakim sampai harus nunggu di akhirat? Mengapa tidak dia ucapkan pengadilan di dunia saja, yang sama-sama masih dijalani bersama? Nah, ini yang menarik. Secara psikologis dia tak bakal berani mengatakannya. Dia tahu persis akibatnya jika sampai mengucapkannya bisa fatal dan menghantam diri sendiri. Sebab hati kecilnya tak dapat dibohongi, dia memang salah. Dia kalah gentleman sama sarang Basuki Cahayapurnama atau BTP, atau Ahok yang acap dihina kutil babi dan kafir. Adapun masa Ahok hanyalah para relawan, bukan orang bayaran. Masa Ahok datang bukan untuk menekan, tapi hadir sebagai simpatisan membawa kedamaian, menguatkan Ahok yang dikeroyok jutaan orang. Ahok tidak mengancam hakim setelah vonis dijatuhkan. Dia terima dengan lapang dada, kesatria, dan berjiwa besar bahkan membungkukkan badan tanda hormat atas putusan. Ahok di akhir sidang hanya menyampaikan sebuah pesan yang redaksinya kurang lebih semacam sumpah, karena dia merasa dizalimi atas sebuah kepentingan dan tekanan bergelombang massa Rizik. Dan sekarang kita lihat, orang yang menzalimi Ahok satu persatu tumbang, termasuk Rizik Syihab menerima hukumannya di dunia. Jadi, tak perlu jauh-jauh bicara pengadilan akhirat. Di dunia dulu jalani hukumannya, dan siap-siap menyusul temuan dari pengembangan kasus Munarman dengan sepasang sandal jepitnya. Rakyat yang berakal, sehat, dan smart menunggu penuh harap. Demikian, salam.